warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayah dengan NIM I0124307 dari program studi hukum Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat tentang bagaimana mereka memahami Indonesia di era global dan bagaimana mereka memaknai wawasan Nusantara, ketahanan negara, dan juga ancaman global. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara, geopolitik, dan juga ketahanan negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geopolitik adalah strategi politik suatu negara yang dipengaruhi oleh letak geografisnya. Bagi Indonesia, geopolitik didasarkan pada wawasan Nusantara karena posisinya yang strategis. Ketahanan negara adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan dan menyesuaikan diri terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, agar tetap stabil, kuat, dan berdaulat. Untuk itu, saya akan menampilkan beberapa pendapat masyarakat tentang wawasan Nusantara di era global. Berikut videonya. Nusantara menurut saya adalah tentang ilmu bagaimana kita menyatakan tentang Nusantara, Indonesia sendiri, Indonesia sebagai Nusantara, bagaimana seni budaya yang Nusantara, terus bagaimana perkembangan teknologinya dan bagaimana kultural yang ada di Nusantara sendiri. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang luas tentang diri, tentang lingkungan, dan tentang tanah airnya sebagai negara kepulauan. Hal ini mencakup tentang pemahaman keanekaragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi Indonesia sebagai satu kesatuan. Menurut saya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya sebagai negara kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut saya begitu. Menurut saya, wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya, lingkungannya sebagai negara kepulauan. Hanya saat ini yang lagi tren, yang lagi viral adalah ancamannya untuk Nusantara, Indonesia itu terletak pada teknologinya. Kita masih kurang dari teknologi dan pengetahuan, dan kurangnya masih masyarakat saat ini masih fundamental bagaimana masih sosialnya masih terbilang sudah tinggi, tapi pengetahuan tentang global itu masih kurang dan kurang menerima teknologi. Jadi kebanyakan masyarakat masih kurang menerima teknologi sehingga teknologi itu belum menyeluruh ke seluruh masyarakat Nusantara. Terus yang kedua, saat ini yang menjadi ancaman bagi saya sendiri adalah terlalu banyak penyakit yang saat ini dialu-alukan oleh dunia politik. Pertama yang saat ini lagi viral adalah vaksin TBC. Jadi itu yang ancaman bagi kita. Apakah ini vaksin memang betul-betul dapat menyehatkan masyarakat atau terutama warga atau khusus Indonesia sendiri? Apakah ini menjadi penanganan penyakit atau malah sulit jadi penyakit? Menurut saya, ancaman global bagi Indonesia saat ini adalah ancaman ekonomi, di mana terjadinya ketidakstabilan harga dalam komoditas. Kemudian ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan ini terjadinya bencana alam dan perubahan iklim. Ancaman terbesar global di dunia saat ini menurut saya itu hadirnya teknologi di Indonesia, karena banyaknya informasi-informasi dari luar masuk ke negara kita tanpa kita teliti dulu apakah informasi itu bermanfaat bagi kita ataukah hanya FOMO saja. Jadi salah satu caranya agar identitas kita sebagai negara Indonesia masih terjaga, kita harus mencari tahu dulu, meneliti dulu apakah informasi itu betul atau tidak. Menurut saya, ancaman yang ada di Indonesia itu ancaman lingkungan kayak perubahan iklim, terjadi bencana alam seperti banjir, kekeringan,
ada juga pencemaran air, udara, itu mengancam kesehatan masyarakat.